So kali ini aku mau cerita tentang anak aku yang usianya saat ini tuh udah 2 tahun, tapi dia itu belum bisa berbicara satu kata pun gitu. Jadi ceritanya itu berawal dari 5 bulan yang lalu, waktu usia anak aku itu 20 bulan. Nah, yang pertama itu anak aku ini belum bisa ngomong mama, papa, susu gitu ya. Jadi kalau dia mau menginginkan sesuatu, dia akan menarik tangan kita gitu, bukan menunjuk gitu. Terus dia juga belum bisa belajar perintah-perintah baru. Jadi selama ini perintah-perintahnya yang itu aja, yang pengulangan gitu. Jadi yang udah kita ajarin berkali-kali sambil kita contohin dan kita bilangin gitu ya. Nah itu dia akhirnya bisa, dan dia hanya bisa melakukan perintah-perintah itu ya terbatas gitu. Jadi cuman dalam hitungan jari lah dia bisa gitu. Lalu yang terakhir, dia itu sangat rewel kalau misalkan diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat dia risih atau membuat dia gak nyaman gitu. Itu cepet banget dia untuk nangisnya gitu, dan senjatanya dia ya itu nangis gitu, karena dia belum bisa berkomunikasi gitu. Nah, lewat kekhawatiran itulah makanya aku udah mulai browsing cari-cari cara gimana cara ngatasinnya gitu ya. Dan ternyata memang pas aku baca-baca di forum gitu ya, banyak banget ibu-ibu yang juga memiliki masalah yang sama seperti itu gitu, kira-kira mirip-mirip lah gitu. Dan di situ aku juga nemuin solusinya bahwa ya harus ke dokter tumbuh kembang anak gitu. Setelah dilakukan riset dan akhirnya aku memilih Pela 9 untuk datengin ke situ dan untuk didaftarin. Ternyata Pela 9 itu ngantrinya sampai 3 bulan gitu kan. Wah, lama banget gitu kan. Dan itu kondisinya kan Desember ya. Nah, which is kita harus nunggu sampai bulan Maret, sedangkan bulan Aprilnya itu anak aku itu udah 2 tahun gitu. Terus akhirnya aku cari-cari opsi lain, ternyata ya sama aja gitu. Ternyata klinik tumbuh kembang anak tuh ya memang antrinya lama-lama gitu kan. Dan ya udahlah, akhirnya aku nunggu aja lah yang Pela 9 ini walaupun di bulan Maret gitu. Tapi ya selang beberapa minggu gitu ya, akhirnya aku kayak gak sabar juga gitu ya untuk cari dokter lain gitu, opsi lain gitu. Akhirnya nemu di rumah sakit Hermina itu kebetulan ada klinik tumbuh kembang anaknya, dan ngantrinya itu juga gak sampai yang sebulanan gitu. Jadi 2 minggu aja kita udah bisa ketemu sama dokternya dan juga psikolognya. Jadi pas hari hanya itu anak kita tuh di screening gitu sama dokter dan psikolognya. Dia akan melihat gerak-gerik anak kita, perilakunya kayak gimana gitu. Sedangkan kita sebagai orang tuanya itu kayak ditanya-tanyain gitu, di rumah ngapain aja, di rumah di-treat gimana aja, terus kemampuannya apa aja gitu ya. Pokoknya segala macam lah, sampai nonton berapa jam gitu ya. Itu lengkap banget, sampai akhirnya dokter dan psikolognya itu bilang bahwa iya memang anak aku ini butuh terapi untuk bicara dan juga untuk sensori gitu. Nah, di situ aku sebenarnya belum paham banget gitu ya, kenapa harus dilakukan terapi sensori, kenapa nggak terapi bicara aja gitu kan. Tapi ya di situ aku ngikut aja gitu. Dan setelah itu dokter juga nyaranin anak aku buat tes pendengaran. Seminggu kemudian akhirnya kita datanglah ke dokter THT yang udah dirujuk sama dokter tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi di situ dokternya itu ngejelasin bahwa ketika dilakukan tes pendengaran, anak kita itu harus dalam keadaan tertidur gitu. Jadi pas datang di rumah sakit itu harus kondisinya mengantuk. Lalu dokter akan memberikan obat bius, terus nanti akan dipasangin alat gitulah.
kalau misalkan dia tertidur ya akan dipasangin alat lalu bisa dites gitu. Jadi walaupun sebenarnya waktu masih bayi anak aku ini udah pernah tes pendengaran juga gitu ya, tapi kali ini tes pendengarannya itu agak sedikit berbeda karena dia nggak cuma ngetes di telinganya aja, tapi juga dites apakah ada gelombang magnetik atau elektromagnetik dari telinga ke otak gitu. Jadi apakah telinga itu akan meneruskan ke dalam otak gitu loh. Terus yang kedua juga anak itu harus dalam kondisi yang sehat gitu, nggak boleh ada sakit apapun. Nah karena kondisinya pada saat itu anak aku ini pas datang ke rumah sakit itu udah habis bangun tidur dan nggak memungkinkan lagi untuk tidur gitu ya karena udah suger-buger banget gitu ya. Jadi ya udah aku memutuskan untuk minggu depan balik lagi aja ke sini, dan ternyata minggu depannya itu anak aku itu sakit yang selama sebulan lebih. Jadi sakit terus beberapa hari kemudian sembuh terus sakit lagi gitu ya sampai berkali-kali gitu. Akhirnya ya udah aku stopin aja. Dan yang menurut aku kecewa itu dari pihak terapi sensori maupun wicaranya itu nggak ada yang hubungin kita gitu, dan pas aku telepon ke kliniknya juga kayak nggak ada yang ngangkat gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kita ngikutin aja dulu yang di Pela 9 gitu. Nah terus akhirnya sampailah pada saat-saat antrian di Pela 9. Nah di situ tuh sama sebenarnya, jadi ada dokter juga, ada psikolog juga yang melakukan screening terhadap anak kita gitu ya. Dan di situ sebenarnya jauh lebih lengkap karena di situ ada banyak benda-benda gitu ya yang bisa anak itu bisa beraktivitas di situ di depan dokter dan juga psikolognya gitu. Jadi pada saat itu anak aku kebetulan dikasih puzzle gitu ya, dan anak aku tuh berhasil bisa mainin puzzle itu gitu ya. Walaupun kita juga agak sedikit kaget gitu ya, kita di rumah nggak ada puzzle apapun, nggak pernah ngasih mainan puzzle gitu ya, nggak tetangganya juga nggak ada gitu ya. Dan amazed aja ternyata si dokternya itu bilang bahwa anak aku ini pinter gitu, tapi ya itu sensorinya kurang gitu. Terus aku kayak sebenarnya masih bingung gitu sih antara kenapa sensorinya gitu yang kurang gitu. Terus ya udah aku ikutin aja pada saat itu, karena anak aku ini kan harus terapi sensori dulu, baru abis itu terapi wicara kalau sensorinya itu udah mantep gitu dibilang. Nah selain itu dokter juga ngasih obat gitu ya. Obatnya itu obat perangsang otak sama vitamin zat besi dan juga vitamin asam folat di situ. Nah vitamin dan obat itu keduanya aku minumin ke anak aku dan secara rutin ya. Dan itu memang menurut aku berefek yang oke sih. Dia udah bisa merespon dengan baik gitu ya, udah ada eye contact, udah lumayan oke gitu ya, walaupun masih on off gitu ya, tapi udah mulai sering lah gitu. Dan setelah beberapa hari gitu aku stopin karena memang takutnya obat itu tuh ada efek sampingnya apa kan kita nggak tahu. Terus juga takutnya itu bisa ngerusak lambung gitu ya, takutnya keras aja sih gitu. Terus pas kita mau nunggu terapi, jadi kita dapat jadwal terapi itu kira-kira 3 mingguan setelah kita konsultasi kemarin gitu. Jadi pas kita udah mau terapi ternyata itu lagi marak-maraknya corona. Jadi ya udah kita nggak bisa buat terapi gitu. Kita harus nunggu sampai semua keadaan stabil karena si Pela 9 itu pun tutup gitu. Jadi kita nggak bisa yang manggil terapi buat datang ke rumah gitu. Nah pada saat itu aku kan bingung gitu ya, ini gimana nih ya
apa yang harus kita lakuin gitu ya, karena dia udah 2 tahun gitu dan belum ada perkembangan sama sekali gitu ya. Aku cari-cari lagi, ada sih vitamin gitu ya, namanya Speak dari Nurix Life gitu, dan itu berbentuk minyak ikan gitu. Terus aku minumin ke anak aku, katanya sih reviewnya tuh bagus banget gitu ya, tapi di anak aku tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada perubahan. Dan selain itu juga rasanya kan amis gitu, jadi anak aku tuh nggak gitu suka, jadi aku nggak terusin. Terus browsing lagi, karena ya diusahain gimana caranya supaya nggak kosong gitu lah. Akhirnya aku menemukan satu metode, namanya itu metode terapi neurologi. Jadi dimana terapinya itu bisa membuat anak-anak yang belum bisa jalan jadi bisa jalan, terus belum bisa ngomong jadi bisa ngomong, terus kayak banyak deh khasiat-khasiatnya gitu yang aku udah baca review-reviewnya, dan aku juga ketemu sama nomor telepon si terapisnya gitu ya. Akhirnya aku langsung tuh aku telepon, terus juga aku konsultasi ke dia gitu, dan di situ aku baru paham gitu ya kenapa harus terapi sensori gitu ya. Karena gini, ketika kita melihat benda yang jatuh gitu ya, nanti dari mata kita itu akan diteruskan ke dalam otak, dan dari otak itulah yang memberikan pesan kepada tangan kita untuk mengambil benda itu lalu menaruhnya gitu di atas meja kembali gitu. Itu penglihatan, begitu juga dengan pendengaran. Jadi ketika kita mendengar perintah gitu ya, nanti telinga kita akan mengirimkan pesan ke otak, nanti otak itu yang akan menggerakkan tubuh kita gitu. Misalkan disuruh jalan, ya kita gerakin kaki kita supaya kita jalan gitu. Nah, kondisinya Tobi itu kuat di dalam visual. Jadi karena memang kurang seimbang antara visual dan juga pendengarannya, jadi ketika dia menonton gitu ya atau melihat gitu, yang diasah itu hanyalah yang penglihatannya, yang visualnya, tapi yang pendengarannya itu dia ketinggalan gitulah di belakang. Nah, itulah yang harusnya tuh bisa distimulasi pelan-pelan dengan dilakukannya terapi neurologi itu gitu. Dan ini aku udah ngikutin terapinya selama 6 hari gitu ya. Memang belum ada perubahan yang dia bisa langsung ngomong gitu, enggak. Tapi di sini yang bagus itu adalah responnya terhadap orang gitu, respon terhadap benda-benda gitu ya. Terus juga eye contactnya juga udah mulai oke lah gitu. Terus juga udah mengerti benda-benda, pokoknya banyak deh yang ada perubahannya gitu. Dan buat ibu-ibu yang memiliki masalah yang sama anak aku, itu kita bisa saling sharing gitu ya, dengan cara menuliskan komen di bawah. Dan kalau misalkan ada informasi tambahan, nanti aku akan update lagi gitu. Dan hopefully sih corona ini segera berlalu, dan klinik-klinik tumbuh kembang anak ini segera ini ya pada buka gitu. Jadi kalau misalkan emang buka, ya aku akan melakukan terapi 2 kali gitu. Pokoknya apapun akan dilakuin supaya wishlistnya itu di sebelum umur 3 tahun itu at least anak aku itu bisa komunikasi dan juga bisa mengutarakan lah apa kemauannya gitu segala macam. Okay, thank you for watching.